Kasus mengejutkan dari Tennessee. Seorang wanita di sana menghadapi tuduhan serius, tidak hanya karena diduga mencuri obat dari infus aktif pasien rumah sakit, tetapi juga karena diduga menyamar sebagai perawat untuk mendapatkan akses ke kamar pasien tersebut. Kami akan membahas kasus mengejutkan ini karena semakin banyak detail yang terungkap bahwa ini bukan pertama kalinya dia terlibat dalam hal seperti ini sebelumnya. Hai semua, selamat datang di Inside the Crime. Wanita yang diduga menyamar ini pernah bekerja sebagai perawat, namun ada masalah besar. Ya, saat para detektif menyelidiki kasus ini, mereka mengetahui bahwa dia dilaporkan bekerja di negara bagian tersebut tanpa pernah benar-benar memiliki lisensi perawat negara bagian. Sekarang bayangkan Anda adalah seorang pasien di rumah sakit. Anda mungkin berada di sana karena masalah medis yang serius atau hanya untuk pemeriksaan rutin. Kemudian Anda mengetahui seseorang menyamar sebagai perawat dan mencuri obat dari infus Anda. Terdengar seperti adegan di film atau acara televisi, namun itulah yang diklaim polisi terjadi di Nashville, Tennessee. Jadi mari kita mulai dari awal. Sekitar 2 minggu yang lalu, Marissa Denton diduga pergi ke rumah sakit Ascension St. Thomas Midtown di Nashville, menyamar sebagai perawat. Dan menurut polisi serta staf rumah sakit, dia benar-benar totalitas. Dia tidak hanya mengenakan pakaian biasa. Dia dilaporkan mengenakan seragam medis dan masuk ke area pribadi dengan alasan palsu. Polisi menyewa dia ke tempat atau yang dilakukannya. Noachnar diri suntikan plastik untuk mengambil 4 ml propofol dari infus aktif yang terpasang pada pasien. Propofol menurut Mayo Clinic adalah obat bius dan penenang yang membantu orang rileks dan tidur. Menurut Fox 17 di Nashville, rumah sakit mulai menyelidiki bagaimana dia bisa masuk ke area non-publik rumah sakit tanpa izin. Media tersebut mengatakan mereka menerima informasi bahwa staf diberitahu tentang seorang wanita yang menyamar sebagai perawat dan masuk ke kamar pasien. Juru bicara rumah sakit mengatakan bahwa seseorang yang tidak berwenang mencoba mendapatkan akses ke obat yang diresepkan untuk pasien. Staf lalu turun tangan dan berhasil mencegah situasi berkembang. Dan meskipun pihak rumah sakit tidak pernah menyebut nama Marissa Denton secara langsung, inilah pernyataan yang mereka sampaikan mengenai hal tersebut. Seseorang memasuki area non-publik fasilitas kami dan tampaknya mencoba mengakses obat resep pasien. Seorang anggota staf kami segera turun tangan dan mencegah akses tersebut. Tim keamanan kami sudah melaporkan masalah ini ke penegak hukum. Orang itu ditangkap oleh kepolisian Metro Nashville. Kami sepenuhnya bekerja sama dengan penegak hukum selama penyelidikan. Keselamatan dan kesejahteraan pasien tetap prioritas utama kami. Kami segera meningkatkan keamanan, termasuk pelatihan tambahan staf tentang protokol akses. Marissa didakwa menyamar sebagai profesional berlisensi, namun tindakannya menimbulkan banyak pertanyaan, terutama alasan dan apakah ia pernah melakukannya sebelumnya. Awalnya, detektif sangat bingung dengan motifnya. Dibanding kasus lain, makin banyak detail muncul, termasuk dugaan dia melakukan hal sama 2 hari sebelumnya. Polisi menyatakan Marissa mendapat dakwaan tambahan usai insiden di rumah sakit lain. Insiden ini terjadi di Vanderbilt University Medical Center di Nashville. Tuduhan tersebut muncul setelah Marissa diduga terlihat di rumah sakit itu memasuki unit perawatan kritis di lantai 6. Dia diduga mengenakan seragam medis biru dan masker, berpura-pura sebagai perawat di sana. Dan dalam kasus itu, polisi mengklaim dia secara tidak sah masuk ke kamar pasien dan mengambil 100 ml propofol tanpa izin juga. Dan untuk melakukan ini, Mami harus presentasi apa yang kamu kawan dan punya pengalaman. Menariknya, di media sosial Marissa ada foto-fotonya saat bekerja sebagai perawat tahun 2020. Beberapa caption seperti sangat senang bekerja dengan tim hebat, tagar Bayview, dan tagar perawat PC. Namun, catatan pengadilan mengungkap Marissa bekerja sebagai perawat tanpa izin praktik di Tennessee. Dan yang lebih menakutkan lagi, izin praktik keperawatannya dilaporkan telah dicabut atau bahkan ditangguhkan di beberapa negara bagian. Laporan Fox 17 menyebut Dewan Keperawatan Tennessee mencatat Marissa bekerja di Suncrest Home Health, Clarksville tahun 2023 dan diduga terekam kamera mencuri cincin pertunangan istri pasien. Dia mengaku mencuri, mengembalikan cincin, ditangkap, namun tuduhannya dibatalkan dan dihapus dari catatan. Setahun kemudian, November 2024, Dewan Tennessee mencabut hak keperawatan multinegara miliknya yang terkait lisensi Maryland. Pada Desember tahun itu, dia ditemukan tak sadarkan diri di kamar mandi rumah sakit Kentucky dengan jarum suntik di sekitarnya. Ya, detektif mengatakan dia mengaku memakai propofol dan dilaudit obat opioid. Dewan Keperawatan Kentucky dilaporkan menangguhkan izin praktiknya. Dan hanya 9 bulan setelah insiden itu, kita sampai pada kasus terbarunya. Dia didakwa 2 kali menyamar sebagai profesional berlisensi dan 1 pencurian.
Total jaminannya lebih dari $125.000 dan dia dijadwalkan untuk hadir di pengadilan akhir pekan ini. Ini adalah peringatan hukum dari Law and Crime. Dan tuduhan bahwa aplikasi seperti DraftKings dan FanDuel didesain membuat ketagihan. Perusahaan bernilai miliaran dolar ini diduga lebih mementingkan keuntungan daripada keselamatan. Taruhan gratis, parlay yang ditingkatkan, dan pembayaran kecil memicu lonjakan dopamin yang menciptakan ketergantungan serta mengubah hiburan jadi kebiasaan merugikan. Mereka membuatmu kecanduan mengejar kemenangan mustahil dan terjebak dalam siklus yang bisa menyebabkan kerugian finansial serta merusak kesehatan mental. Sponsor hukum kami melawan industri perjudian online untuk mendapatkan kompensasi bagi semua yang terdampak. Jika kamu atau orang tercinta mengalami kecanduan, masalah keuangan, atau gangguan mental karena aplikasi taruhan olahraga, kunjungi gamblinglawsuits.com/insidethecrime untuk ikuti kuis singkat dan cek kelayakan klaim. Saya bersama pengacara DAPI litigator federal Alexis Rosenberg. Alexis, terima kasih sudah bergabung hari ini. Pernahkah kamu melihat kasus di mana seseorang dituduh menyamar sebagai perawat, mencuri obat dari pasien, dan diduga bukan kejadian pertama? Apa reaksimu terhadap kasus ini? Sayangnya hal seperti ini justru sering terjadi. Sering sekali, terutama yang berkaitan dengan pencurian narkotika. Anda tahu ini memang masalah dan rumah sakit harus menerapkan protokol serta pertimbangan tertentu untuk mencegah hal ini, bahkan dari staf mereka sendiri, seperti perawat dan dokter yang bekerja di sana, agar kejadian seperti ini bisa dicegah dan jumlah kejadiannya bisa dikurangi. Dan saya mengerti untuk mereka yang memang bekerja di rumah sakit, tapi bagaimana dengan seseorang yang sebenarnya tidak punya hubungan apa-apa dengan rumah sakit ini? Bagaimana mereka bisa begitu saja masuk ke unit-unit yang seharusnya punya langkah-langkah keamanan, tempat pasien seharusnya merasa aman dan nyaman, lalu melakukan hal seperti ini, apalagi dari infus yang sedang aktif? Bagi saya, Pak, itu benar-benar membuat saya terkejut. Memang agak gila bahwa dia bisa begitu saja masuk dari jalanan dengan memakai seragam medis dan bisa mendekati pasien, bahkan punya waktu dan kesempatan tanpa ada staf yang menyadari bahwa dia bukan bagian dari mereka untuk mengambil apa yang kamu maksud, yaitu suntikan itu. Dan akhirnya kita mengetahui bahwa dia mengambil satu kantong penuh narkotika. Jadi kenyataan bahwa hal itu tidak menimbulkan peringatan bagi siapapun, aku setuju denganmu. Apalagi soal kantong penuh itu, karena seharusnya rumah sakit mengamankan barang tersebut dan ada prosedur untuk pada dasarnya memeriksa kantong itu saat dikeluarkan. Dan kenyataan bahwa dia bisa melakukan itu sangat dipertanyakan. Mengapa mereka tidak memiliki protokol tersebut? Dan Putu tahu, untuk seorang pasien yang menurutku sangat rentan di rumah sakit atau di lingkungan rumah sakit manapun, mungkinkah pasien ini atau para pasien ini tidak hanya menuntut Marissa, tapi juga mungkin menuntut rumah sakitnya juga? Itu mungkin saja karena mereka memang punya kewajiban untuk melindungi para pasien tersebut. Dalam kasus khusus ini, saya percaya hanya sejumlah kecil yang diambil dari tas itu. Itu berpotensi mengurangi tingkat rasa sakit yang dialami pasien ini. Saya tidak percaya bahwa telah terungkap adanya kerusakan atau selain mungkin ketidaknyamanan jangka pendek. Saya tidak 100% yakin tentang itu, tapi sayangnya pasien ini kemungkinan besar memang mengalami ketidaknyamanan karena mereka tidak mendapatkan dosis obat yang seharusnya bisa meredakan rasa sakit mereka, dan itu sangat besar pengaruhnya. Maksudnya Anda punya pasien pasca operasi yang mengalaminya. Jadi mereka bisa saja menggugat rumah sakit karena hal itu, tapi mereka harus membuktikan Anda tahu, semacam kerugian dan sejauh mana kerugian itu. Masalah selainnya adalah dia memang masuk dan melihat banyak pasien. Saya tuh rasa ada lebih dari 100 bekas pasien di salah satu rumah sakit, yang mana itu adalah pelanggaran Health Insurance Portability and Accountability Act. Dan jika mereka tidak memiliki protokol, ada hukuman perdata, artinya rumah sakit tidak harus membayar pasien, tetapi harus membayar denda kepada pemerintah karena tidak memiliki protokol yang sesuai dan membiarkan hal itu terjadi. Sebagai ahli di bidang ini, menurut Anda, siapa yang paling bertanggung jawab jika terjadi gugatan perdata? Apakah itu Marissa Denton ataukah rumah sakit mengingat semua ini terjadi di sana? Ya, tidak akan ada sanksi perdata terhadap rumah sakit jika kita berbicara tentang Health Insurance Portability and Accountability Act. Sekarang terkait
Dengan Denton, kemungkinan besar dia tidak punya uang. Jika pasien tertentu yang dia curi narkotikanya, ya kamu tahu dengan suntikan itu menuntut dia, kemungkinan besar tidak akan ada hasilnya karena sekarang dia sudah kehilangan, kamu tahu dia tidak punya izin praktik lagi di negara bagian manapun. Kemungkinan besar tidak bisa benar-benar mendapatkan uang. Sekarang terhadap rumah sakit ya ada kemungkinan tuntutan, tapi seberapa besar kerugian yang dialami pasien akibat kejadian itu? Sanksi perdata dan kurangnya protokol sangat mengkhawatirkan. Sorry, room hacker saya seharusnya senangi melakukan investigasi penuh tentang bagaimana hal ini bisa terjadi dan bagaimana mereka akan melangkah ke depan agar hal seperti ini tidak pernah terjadi lagi. Dan kamu tahu dalam kasus ini menunjukkan bahwa orang ini pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Jadi apakah kamu terkejut mengetahui bahwa Marissa diduga telah bekerja sebagai perawat di Tennessee tanpa pernah memiliki izin di negara bagian tersebut? Ya sekarang Shudis memang bernamar meski Kitchen di negara Weinstein lain, tapi si izin-izin itu sudah dicabut. Tapi ceritakan sedikit kepada saya bagaimana semua itu bisa terjadi, di mana seseorang bekerja sebagai perawat di satu negara bagian, lalu entah bagaimana dia akhirnya bekerja di negara bagian lain tanpa izin. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Rumah sakit seharusnya melakukan kredensial. So, pada dasarnya, saat ketika mereka merekrut seorang perawat, mereka akan memastikan bahwa perawat tersebut memiliki reputasi baik dan memiliki lisensi yang sesuai. Jadi sepertinya ada sesuatu yang terlewatkan di sana. Saya percaya seperti yang kamu bilang, pernah sekali dia tiba-tiba datang dari jalan. Jadi dia tidak dipekerjakan oleh rumah sakit. Saya pikir di rumah sakit lain sebelum kehilangan izin dan ada pelanggaran Health Insurance Portability and Accountability Act, dia mungkin dipekerjakan, tapi bukan sebagai perawat terdaftar. Saya tidak yakin tentang itu. Sebelum November 2024, dia memang memiliki izin di beberapa yurisdiksi yang berbeda. Ada sebuah insiden, saya tidak ingat negara bagian mana, tetapi dia dituduh melakukan pencurian dan terkait dengan insiden itu izinnya dicabut. Sekarang ketika kau semisonku ibib sawas negara bagian Swiss sebagai perawat di satu negara bagian mencabut izinmu, negara bagian lain akan mengikuti karena kami tidak ingin seseorang yang izinnya sudah dicabut di satu negara bagian hanya pindah ke negara bagian lain lalu tetap berpraktik. Padahal ada alasan yang sah untuk pencabutan izinnya. Jadi menurut saya setelah itu, disitulah dia mulai masuk yang tampaknya dia mungkin memiliki masalah kecanduan yang menjadi motivasi untuk hal ini. Kikuntan, tidak tahu pasti, tapi sepertinya memang seperti itu bahwa dia masuk dan sekarang berpura-pura atau menyamar sebagai perawat untuk mendapatkan akses ke narkotika tersebut. Dan menurutmu tuh sebenarnya batas antara, kita harus menghentikannya sekarang dibandingkan dengan saat sesuatu seperti ini bisa saja terjadi dan akhirnya benar-benar terjadi dan sekarang kita berada dalam situasi sulit seperti ini. Ya tapi menurutmu apakah sebenarnya ada kemungkinan dia bisa dihentikan bahkan sejak dulu? Iret ingin sekali melihat Dewan Perizinan Persaya mengerti Tuan Baris Marsaya sendali suatu program. Jadi Dewan Perizinan, karena ini memang masalah yang cukup sering muncul, sayangnya, berkaitan dengan kecanduan. Mereka memiliki program yang bisa diikuti oleh perawat dan tenaga kesehatan ini. Bahkan pengacara pun punya program serupa yang telah disusun oleh Dewan Perizinan kita untuk memantau dan memberikan pembatasan tertentu. Terkadang mereka masih bisa bekerja, tapi harus diawasi. Itu tergantung pada situasinya. Jadi sebenarnya ingin dia mengikuti salah satu program tersebut agar dia bisa mendapatkan bantuan yang dia butuhkan dan mungkin tetap mempertahankan izinnya. Seperti apa nih dia bisa mengabaikan pemberitahuan tentang keluhan awal terhadap dirinya itu. Dan dalam kasus itu, dewan tersebut tidak akan punya pilihan lain selain mencabut izinnya karena mereka harus melindungi masyarakat dari tindakannya. Jadi sepertinya mungkin dia sudah terlalu jauh dalam proses kecanduan yang diduga itu sehingga ketika Dewan Perizinan terlibat, dia tidak benar-benar terbuka untuk menerima bantuan. Itu yang saya baik. Saya hanya mengungkapkan hal-hal yang pernah saya lihat selama karir saya.
Dan mungkin benar-benar tidak ada kemungkinan dia bisa mendapatkan kembali lisensinya dengan cara apapun, bukan? Saya terus sekarang bilang siang nggak ada kemungkinan. Ada prosesnya untuk itu. Dia harus bisa datang dan menunjukkan bahwa dia sudah mendapatkan perawatan yang diperlukan serta kamu tahu bersih, kamu tahu selama jangka waktu tertentu. Dan kemudian dia mungkin bisa kembali di beberapa yurisdiksi. Memang berbeda di tiap negara bagian, tapi tetap mencoba mengajukan permohonan izin kembali. Biasanya, Anda harus kembali ke negara bagian yang mencabut izin Anda, lalu mengajukan permohonan agar mereka menyetujui pengembalian izin Anda dalam format tertentu. Lalu Anda bisa kembali ke negara bagian berikutnya dan melakukannya. Tapi saya tidak akan mengatakan itu mustahil, tapi itu akan menjadi perjuangan yang berat. Terutama mungkin juga mengingat kasus ini. Mengingat tuduhan yang baru saja dia hadapi, saya berasumsi mungkin akan ada tuduhan tambahan. Apakah Anda terkiutos tuduhan seperti penyerangan berat tidak disampaikan ke daftar tuduhan yang dihadapi atau tuduhan yang lebih serius dari sekadar menyamar sebagai perawat dan pencurian? Apakah Anda terkejut bahwa belum ada tuduhan tambahan yang dikenakan padanya sampai saat ini? Menyamar sebagai dokter adalah tindak pidana berat dan bisa dihukum hingga 15 tahun penjara. Tapi yang agak mengejutkan bagi saya adalah sampai saat ini tampaknya dia hanya dikenai pelanggaran ringan karena mencuri narkotika saat menyamar sebagai seorang profesional. Jadi itu cukup mengejutkan. Yo, kita tidak tahu. Kamu tidak tahu, jadi hanya sedikit fakta yang diketahui tentang apa yang terjadi kemudian. Kamu tahu, tahun lalu di 2024. Ya, jadi mungkin saja akan ada tuntutan yang muncul terkait dengan insiden itu juga. Salah satu hal ketika kamu memiliki seorang perawat atau kamu tahu yang berhubungan dengan industri kesehatan, terkadang polisi sedikit lebih lambat mendapatkan informasi yang mereka butuhkan karena Health Insurance Portability and Accountability Act. Jadi ada beberapa kamu tahu langkah yang harus diambil agar rumah sakit atau kantor dokter bisa menyerahkan berkas-berkas itu kepada penegak hukum. Jadi mungkin itu alasan kenapa dia belum mendapatkannya. Saya hanya berharap ketika kasus ini masuk ke persidangan, dia akhirnya mendapatkan bantuan yang memang dia butuhkan, karena menurut saya dia adalah seseorang yang membutuhkan konseling dan terapi kecanduan, bukan malah dimasukkan ke penjara. Dan seberapa sulit untuk menuntut atau mengadili kasus seperti ini ketika ada hal yang sensitif seperti rekam medis rumah sakit yang harus ditangani dan diteliti dalam proses penemuan fakta serta urusan hukum dan bukti lainnya. Namun, seberapa sulit kasus hingga apakah bisa segera masuk persidangan jika memang akan disidangkan? Nah, misalnya Health Insurance Portability and Accountability Act dan mereka bisa mendapatkan rekam medis aslinya sebenarnya tidak terlalu sulit karena seharusnya kita sedang membicarakan narkotika, jadi pasti ada pelacakan terhadap hal-hal tersebut. Mereka harus mencatat ketika obat itu masuk, berapa banyak yang dimiliki rumah sakit dan bagaimana obat itu didistribusikan. Ya, jadi rumah sakit seharusnya memiliki catatan tersebut dan siap memberikannya begitu mereka mendapat izin untuk merilisnya. Terkait dengan penyamaran, menurut saya itu cukup jelas. Karena dalam situasi khusus ini, suami pasien, Anda tahu, bisa mengidentifikasi, sejauh yang saya pahami, dia mengidentifikasi apa yang terjadi. Maksudnya, dia pergi ke sana, ada sebuah suntikan. Sepertinya menurut siapa dia sudah di ruangan untuk sebagian besar interaksi ini dan saya yakin ada orang lain yang mungkin jika ditanya juga bisa mengidentifikasi bahwa mereka melihat dia di sana dan inilah yang dia lakukan saat itu meskipun mungkin pada saat itu mereka tidak memberitahukannya kepada siapapun atau menganggapnya tidak biasa. Dan saya yakin berada di dalam sistem rumah sakit, pasti ada banyak kamera pengawas dan bukti video yang bisa ditelusuri oleh banyak penyelidik dan jaksa. Dan Alexis, saya penasaran, menurutmu apa yang akan terjadi selanjutnya terkait kasusnya? Menurutmu, apakah mungkin nantinya dia akan menerima tawaran pembelaan? Menurutmu, selain alasan kesehatan mental atau kecanduan narkoba, bagaimana pengacaranya akan membela kasus ini? Maksudku, aku pikir pengacaranya akan menegosiasikan tawaran pembelaan dalam kasus ini, kamu tahu, dan itu mungkin saja terjadi. Aku sendiri tidak benar-benar melihat adanya pembelaan, karena ingat penggunaan narkoba bukanlah sebuah pembelaan. Mengaku kecanduan bukan berarti membela kejahatanmu.
Sekarang ketika masuk ke tahap penjatuhan hukuman, kita lebih mempertimbangkannya sebagai faktor yang meringankan, tergantung pada yurisdiksinya. Tapi itu tidak akan muncul saat persidangan. Dan jadi kamu tahu, di dalam kasus untuk baik kunci, jika ada keputusan akhirnya, aku akan mencoba untuk bernegosiasi mengenai pengakuan bersalah terkait hal ini. Tapi aku benar-benar berharap pada akhirnya seperti yang sudah aku katakan sebelumnya, dia benar-benar mendapatkan bantuan karena pola yang kamu lihat dan hal-hal yang kamu lihat dari tuduhan-tuduhan sebelumnya memang terlihat ini berasal dari situasi kecanduan, bukan dari seseorang yang mencoba menyakiti pasien, karena aku tidak melihat itu. Terus kakak izin church mau ngambil narkotika pasien atau obat apapun atau menyamar sebagai seorang profesional adalah melanggar hukum dan sangat mungkin bisa menyebabkan banyak kerugian. Tidak yang itu bisa saya terjadi, itu tidak ya. Tapi untungnya di dalam kasus ini sepertinya itu tidak terjadi. Ya, untung para pasien baik-baik saja. Alexis, terima kasih juga atas wawasanmu tentang kasus ini. Ya, saya sangat menghargai waktumu hari ini. Sebelum kita akhiri, adakah hal lain yang ingin kamu tambahkan sebagai peringatan bagi orang lain yang ingin mencoba hal serupa dan betapa seriusnya hal ini? Menurut saya, sebagai pasien, kamu harus memperjuangkan dirimu sendiri. Suami ini tampaknya sedang berjuang untuk istrinya. Dan jika kamu berada dalam situasi di mana kamu baru saja menjalani operasi, dan kamu tahu bagaimana reaksimu terhadap misalnya obat pereda nyeri, dan kamu merasa sakitmu lebih parah dari sebelumnya, maka aku pasti akan memberitahukan hal itu kepada seseorang. Kamu sudah ingin menuduh seseorang melakukan kesalahan, tapi kamu memang harus menyampaikan hal itu kepada dokter, MD, dan bilang, dengar, ini yang sedang terjadi. Supaya mereka bisa melakukan penyelidikan. Karena sebenarnya situasi dengan suntikan itu memang lebih mudah mengambil narkotika dari kantong itu jika ada seseorang misalnya perawat yang sedang bertugas. Kini sebanyak perawat yang baik. Kita tidak ingin, kamu tahu, menuduh semua orang seperti ini, tapi kecanduan memang menjadi masalah di Amerika Serikat. Baiklah, kata-kata yang sangat bijak Alexis. Sekali lagi, terima kasih banyak atas waktumu dan wawasanmu tentang kasus ini. Aku benar-benar menghargainya. Terima kasih atas undangannya. Catatan daring mencatat sidang Marisa Denton berikutnya dijadwalkan 30 September. Hingga rekaman ini dibuat, belum ada permohonan yang masuk. Terima kasih sudah bergabung di Inside the Crime. Saya Elizabeth Miller.